Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP terbaru dari Infinix yang menurut saya ini tuh nggak lazim ya dijual dengan harga 2 jutaan. Bisa-bisanya Infinix ngejual dengan harga segitu. Kalau dipikir-pikir, untungnya itu dari mana coba? Oke, ini adalah Infinix Note 40, penerus dari seri sebelumnya yaitu Note 30, yang waktu itu juga laris banget. Bahkan sampai sekarang itu masih menjadi HP yang paling worth it di harga di bawah 2 juta. Kalau dilihat dari spesifikasi hardware dan juga kapasitas storage, ini tuh masih sama ya dengan seri Note 30. Cuma ada beberapa upgrade seperti kamera, terus layar, dan juga fitur killer yang kalian gak akan temukan di harga HP 2 jutaan, yaitu support wireless charging. Gile. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini ya, khas banget dari Infinix yang memang sering banget kolaborasi dengan Mobile Legends. Ini ada Hero Esmeralda. Nah, ini dia wireless smart charge. Terus soundnya juga masih dituning oleh JBL. Ini ROM-nya itu 256 GB. RAM-nya ini tulisan gede 16 GB, yang aslinya itu 8 GB plus 8 GB virtual RAM. Untuk fast charging ini masih sama dengan seri Note 30 sebelumnya, yaitu 45 watt. Kemudian di bagian belakang ini beberapa point selling ya. Layarnya AMOLED 120 Hz, prosesor Helio G99 Ultimate, kamera 108 MP dan lain-lain. Nah, untuk boxnya ini memang gede ya dibanding kebanyakan box HP lain, karena di sini ada dua partisi. Yuk, lanjut kita buka. Nah, di sini kita dapat bonus. Kalau di Infinix ini nyebutnya MagCharge, wireless MagCharge. Itu kayak MagSafe di iPhone. Nanti kita coba ya, kita singkirin dulu. Dan ini dia box dari si HP-nya. Tadi itu bungkus luarnya aja. Ini kita buka. Oke, yang pertama di sini ada si HP-nya ya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada buku panduan. Ini ada stiker. Terus di sini ada kode redeem untuk game Mobile Legends ya. Nggak tahu ini kita akan dapat apa. Nanti kita cobalah ya. Ini kodenya saya tutupin. Terus, nah mantap ya. Di sini tuh kita dapat tempered glass. Gile, ini bukan sekedar screen protector berbahan dari plastik. Terus ya ini kelengkapan untuk memasang tempered glass. Dan dapat case yang case-nya di sini juga cakep banget. Terus di sini ada kabel USB, jelas Type C. Kepala charger yang punya output maksimal di 11 volt 4,1 ampere atau 45 watt. Dan terakhir di sana ada SIM tray injector. Oke, ini kita singkir. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya Infinix Note 40. Password sale pertama itu harganya 2499 ya, dijual di Lazada. Kalau sekarang itu rata-rata jual 2,6 sampai 2,7 ya, 2,7 jutaan rata-ratanya. Tapi bisa dapat harga yang lebih murah dengan kita pakai kode voucher. Ini saya dapat nggak ada 2,5 juta. Oke, desainnya seperti ini ya. Untuk framenya ini flat dan yang saya punya ini warna gold. Back covernya ini berbahan dari kaca dan ini finishingnya itu ngedoff ya, nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Nah, untuk bahasa desain ini masih mirip-mirip dengan seri sebelumnya yaitu Note 30. Cuma ada beberapa finishing yang sedikit berbeda ya, seperti housing kameranya. Ya ini tuh seperti guratan-guratan. Tapi kalau kita sentuh sebenarnya ini halus, sama dengan bagian yang sini. Itu guratannya agak ke dalam. Nah, untuk stiker IMEI kita lepas ya supaya kelihatan lebih clean. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol pengatur volume. Terus di sisi atas ada lubang untuk secondary microphone, lubang untuk speaker kedua, karena HP ini punya dual speaker stereo ya, tuningan dari JBL. Dan untuk seri Note 40 reguler, ternyata di sini nggak ada infrared duster. Tak kira itu ada. Ternyata cuma ada di seri Pro-nya aja. Terus di sisi kiri ini kosong aja. Lanjut di sisi bawah ada slot SIM tray. Coba kita lihat ya. Nah, di sini punya dual SIM tanpa menyediakan slot micro SD. Udah kayak HP flagship aja. Kalau di seri sebelumnya Note 30 itu masih menyediakan slot micro SD dan itu triple slot. Dan ternyata di sini juga nggak tersedia untuk lubang jack audio 3,5 mm. Terus di sini ada lubang untuk mikrofon, port USB Type C dan lubang untuk speaker.
Di bagian belakang ada tulisan Infinix triple kamera, tapi anggap aja itu kameranya cuma satu. Di spesifikasinya aja itu ditulis satu kamera yang 108 megapiksel. Yang dua ini ya sebagai penghias aja. Terus di sini ada LED flash yang ada 4 ya. Kalian bisa lihat sendiri. Itu bentuknya kayak ring. Dan ada titik merah. Ini seakan-akan kayak laser autofocus. Ya cuma pemanis aja. Dan di bagian depan dari bawaan ternyata ini nggak ada screen protector yang menempel, tapi nggak masalah. Karena tadi kita dibawakan tempered glass. Ada kamera. Oke, lanjut kita nyalakan. Oke, seperti ini tampilan layar dari Infinix Note 40. Nah, ini untuk case bawaannya udah saya pasang ya, dan case-nya ini kelihatan keren. Di sini ada logo petir dan ada buletan hitam yang bahannya ini dari besi, supaya kalau kita tempelin wireless magnetic power bank ya, itu bisa nempel. Kita coba ya. Nah, nempel dong. Dan ini nempelnya itu kuat banget. Nah, dipegang power bank ya, ini masih nempel kuat, HP-nya itu nggak jatuh. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, di sini ngisi dong. Dan pas ngisi di sini untuk AI lighting atau semacam lampu RGB itu nyala. Dan ini hanya ada di warna gold. Kalau warna hitam nggak ada fitur lampu RGB kayak gini. Dan mantapnya juga ya, ini wireless chargingnya itu support sampai 20 watt. Gile, itu kenceng. Padahal sekelas Samsung Galaxy S24 series dan iPhone 15 series itu cuma 15 watt. Fitur yang nggak akan kalian temukan di HP lain ya, selain dari Infinix, untuk harga 2 jutaan. Kalian bisa lihat sendiri, ini ngisi. Cuma itu untuk wireless chargingnya juga harus support sampai 20 watt. Kalau bawaannya, ini keterangannya kecil ya, kita baca di bungkusnya aja. Nah, ini untuk kapasitasnya itu 3020 mAh. Itu kalau ngecas melalui wireless charging, itu daya yang masuk cuma 5 watt atau 7,5 watt. Sedangkan kalau kita pakai kabel ya layaknya seperti power bank Type C to Type C, itu masuknya sampai 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Sedangkan kalau kita tempelin kayak gini, terus magnetic power banknya ini sambil dicas, itu daya yang masuk 18 watt. Nah, keterangannya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, untuk sensor dari sidik jari ini udah ada di dalam layar cuy. Kita coba ya. Nah, di sini responsivitasnya itu cepet banget. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Mantap banget. Oke. Untuk layar, jujur ini tuh layarnya bagus banget ya. Saya berani bilang ini layar AMOLED termantap, terbagus dibanding seri Note sebelumnya. Ini AMOLED yang dilihat itu enak, adem di mata. Itu kayak AMOLED-nya Samsung. Dan beda kualitas dibanding Note 30 Pro dan juga apalagi itu Note 11, Note 12. Itu kerasa memang AMOLED-nya kelas murah. Dan untuk bezelnya, gile. Ini HP yang bezelnya paling tipis. Untuk harga 2 jutaan, kalian bisa lihat sendiri. Ini hampir simetris ya semua sisinya. Cuma untuk bagian bawah ini nggak setipis dibanding sisi lainnya. Oke. Terus kita cek ya untuk pengaturan layar. Untuk gaya warna di sini ada ya, bisa kita atur sesuaikan dengan selera mata kita. Bisa kita atur di warna terang, warna asli, terus suhu warna juga bisa kita ubah. Terus untuk refresh rate di sini tuh punya sampai 120 Hz. Jadi kalau kita swipe-swipe itu kerasa mulus banget. Kita coba atur di 120 Hz. Sekalian nanti kita lihat untuk touch samplingnya itu berapa Hz. Oke, kita cek di tentang ponsel atau ponsel saya. Di sini UI-nya itu bernama XOS versi 14 dan versi Android-nya di sini juga versi 14. Di sini ada pembaruan tadi itu sempat saya cek. Ini ukurannya tuh 590 MB. Nantilah ya saya akan coba untuk update. Dan ini update security-nya itu di 5 Februari 2024. Kalau sekarang ini ada di 5 Januari 2024. Dan di sini ada keterangan spesifikasi yang lebih lengkap ya. Seperti model, terus CPU, itu pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Nah, ini tuningan dari Infinix. Nggak tahu itu perbedaannya di mana. Kalau saya lihat konfigurasinya itu sama aja dengan Helio G99 biasa. Kalau tuningan Xiaomi itu Helio G99 Ultra. Terus di sini ada keterangan kamera belakang 108 megapiksel, kamera depan 32 megapiksel, baterainya 5000 mAh. Layarnya resolusinya itu 1080 x 2436 atau Full HD+. RAM-nya bisa ditambah dengan fitur virtual RAM itu sampai 8 GB.
Nah, untuk NFC yang jelas di sini ada ya. Terus kita lihat fitur yang eksklusif hanya ada di warna gold, yaitu pencahayaan halo aktif atau eye lighting atau lampu RGB. Nah, ini akan nyala sewaktu ada notifikasi, waktu ngecas ataupun bermain game. Kalau warna hitam itu nggak ada fitur kayak gini. Kita coba nyalain. Nah, sini kalian bisa lihat sendiri ya. Menurut kalian gimana? Ini keren apa enggak? Kalau menurut saya sih keren ya. Meskipun ya fitur-fitur gimmick, tapi setidaknya punya fitur kayak gini tuh lebih keren daripada yang nggak punya. Terus kita lihat di menu nih, fitur spesial. Ada jendela mengambang. Terus di sini ada fusion memory, panel pintar, mode game. Dan di mode game ini ada fitur yang namanya pengisian daya bypass. Fitur yang kalian gak akan temukan juga selain dari Infinix di harga 2 jutaan. Biasanya itu hanya ada di HP-HP gaming, itu ada di ROG. Terus juga Red Magic series. Jadi ini akan aman ya, semisal kita buat main game sambil dicas. Karena daya yang masuk itu langsung ke mesin, gak lewat si baterai. Jadi akan memperpanjang umur baterai. Terus di sini ada hub pintar, X-Clone, dan lain-lain. Oke. Kita cek di aplikasi yang sudah saya install di Device-Info HW. Untuk storage-nya di sini yang pasti udah bertipe UFS. Nanti kita cek di aplikasi AnTuTu Smart. Untuk skornya itu dapat berapa. Untuk prosesornya itu pakai MediaTek Helio G99. Ini kodenya di belakangnya itu ada embel-embel U atau Ultimate. Oke, untuk sistem screen tadi udah saya sebutin ya, resolusinya itu Full HD+, refresh rate itu sampai 120 Hz. Penyimpanan RAM 8GB, storage 256GB. Nah, untuk kamera belakang yang 108 MP di sini pakai sensor Samsung S5K HM2. Sensor yang sama juga digunakan di Xiaomi 12T. Terus untuk kelengkapan sensor kita cek di aplikasi Sensor Box yang seharusnya di sini lengkap sih ya untuk harga HP 2 jutaan. Tapi masih ada sih itu yang pakai gyro software. Nah, di sini untuk gironya yang pasti gyro hardware ya, dan untuk sensor lain di sini juga lengkap, sensor cahaya ada, sensor magnet juga ada. Nah, untuk skor AnTuTu MediaTek Helio G99 Ultimate di sini dapat di angka 426 ribuan. Dan skornya itu seperti ini. Ini di AnTuTu versi 10. Ya, karena ini RAM-nya itu 8GB hanya bisa pakai AnTuTu 3D versi lab. Skor CPU 13 ribuan dan GPU 72 ribuan. Dipakai buat harian standar, jelas ini udah yang paling enak ya, kenceng dibanding prosesor lainnya. Dan buat game ini juga udah termasuk enak. Sekelas Mobile Legends itu lancar banget. Kalau untuk Genshin Impact itu ya masih ngangkat ya, masih enak, cuma dengan settingan yang menyesuaikan. Cuma di sini saya belum install game. Nah, untuk storage test yang pakai UFS 2.2 di sini dapat skor 43 ribuan. Speed bacanya di sini mencapai 980 Mbps-an, sedangkan untuk speed tulis itu 840 Mbps-an, yang artinya ini udah kencang. Nah, untuk multi sentuh di sini mantapnya itu udah mendukung hingga 10 titik sentuhan ya. Karena di seri sebelumnya, seri Note itu nggak cuma seri Note sih, ya kebanyakan rata-rata dari Infinix itu cuma mentok 5 titik sentuhan. Sedangkan di sini udah mantap peningkatan di 10 titik sentuhan. Nah, untuk touch sampling rate kita coba ya. Tadi udah saya set di 120 Hz supaya di sini kelihatan untuk touch sampling maksimalnya itu berapa Hz. Nah, di sini juga mantap, touch samplingnya itu mencapai 360 Hz. Ini lebih tinggi dibanding rata-rata kebanyakan itu 2 kalinya 120 Hz, yang artinya 240 Hz. Di sini 3 kali lipatnya, yaitu di 360 Hz. Mantap. Nah, untuk touch delay kita coba untuk main real drum, kira-kira di sini enak apa enggak, ada delay apa enggak. Nah, untuk touch delay buat main real drum di sini nggak ada ya, enak banget, responsif banget, mantap. Nah, di sini sempat juga saya tes 3D Mark di mode White Lab Stress Test. Di sini dapat kestabilan khas dari Helio G99 yang di situ stabil banget ya, dapat kestabilan 98%. Best loop skornya dapat segini dan lowest loop skornya dapat segini. Oke, kita lanjut lihat di bagian kamera. Untuk kamera belakangnya ini anggap aja itu cuma satu yang beresolusi 108 MP pakai sensor Samsung S5K HM2.
Yang dua ini anggap aja itu sebagai hiasan aja, sebagai pemanis. Sedangkan untuk kamera depan ini resolusinya tinggi 32 megapiksel, mengalami upgrade dibanding seri sebelumnya Note 30 reguler yang di situ 16 megapiksel. Dan untuk kamera depan ini sudut pandangnya itu luas ya, wide. Jadi buat foto selfie rame-rame itu bakal enak. Untuk menunya ada film, video kamera belakang ya seperti kebanyakan dari Transsion Holdings itu kemampuan ISP-nya dimaksimalkan, dimana untuk Helio G99 ini bisa merekam video hingga resolusi 2K. 60 fps juga bisa, cuma di resolusi Full HD. Dan ada yang namanya fitur stabilisasi atau AIS, cuma hanya jalan di resolusi Full HD 30 fps aja. Dan untuk kamera depan ini sama juga dengan kamera belakang, itu mentoknya 2K 30 fps, 60 fps juga ada di resolusi Full HD, dan ada juga yang namanya itu AIS. Lainnya ada foto, potret, super malam, dan lainnya seperti ini. Nah, untuk sampel foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini ya untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix Note 40. Ini saya rekam di resolusi mentoknya yaitu di 2K 30 fps. Dan untuk stabilisasi memang untuk resolusi ini nggak bisa ya, itu hanya jalan di Full HD 30 fps. Jadi cocoknya kalau untuk rekam resolusi 2K ini video yang diam di tempat aja, bukan untuk yang jalan kayak gini, itu pasti bakal geter. Nah ini untuk yang stabilisasinya itu aktif ya, hanya jalan di resolusi saat ini yaitu Full HD 30 fps. Jadi buat jalan kayak gini stabil, meredam goncangan. Cuma memang hasilnya itu sedikit ngezoom ya, karena memang AIS seperti itu, beda dengan OIS. Dan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya ya. Ini untuk yang stabilisasinya itu aktif hanya di resolusi Full HD 30 fps seperti yang saya rekam untuk saat ini. Sedangkan untuk resolusi mentoknya itu sama dengan kamera belakang yaitu 2K 30 fps. Dan ini untuk resolusi 2K-nya ya, memang di sini detailnya itu lebih dapat, cuma ya geter kalau buat jalan. Untuk sensor kamera yang 32 megapiksel dari kamera depan, memang di sini menghasilkan video yang juga bagus ya. Maksudnya itu dalam menangkap detail, warnanya di sini juga bagus. Saya suka. Kemudian kita coba untuk kualitas speakernya yang di sini masih sama dengan seri sebelumnya yaitu Note 30, ada embel-embel JBL. Cuma kita lihat ya untuk kualitasnya itu mengalami peningkatan apa enggak, karena di seri sebelumnya itu agak cempreng, bassnya itu kurang keluar. Nah, untuk kualitas speakernya di sini sedikit mengalami peningkatan ya dibanding seri sebelumnya yaitu Note 30. Di sini bassnya sedikit lebih keluar dan karakternya lebih ke clarity ya, itu imbang antara suara bass, treble dan vokal. Ini jernih sih untuk harga 2 jutaan. Ya, termasuk enak lah di harga segitu. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini unboxing dari Infinix Note 40 dan impresi awal saya tentang HP ini. Asli ini HP yang worth it banget untuk harga 2 jutaan, yaitu sekitar 2,6 sampai 2,7. Layarnya ini loh asli mantep, AMOLED-nya AMOLED yang kelas ya, bukan AMOLED murah. Oh ya, tadi belum saya sebutin untuk kecerahan maksimalnya di sini sampai 1300 nits. Jadi itu tinggi. Kalau kita bawa ke outdoor di bawah terik sinar matahari itu masih kelihatan jelas. Bezelnya ini juga tipis. Terus punya fitur wireless charging, bypass charging, dan masih banyak kelebihan lain yang tadi udah saya sebutin. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat.
Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.